Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita. Nah ini saya siap-siap ya keluar dari rumah, geruduk rumahnya Rizal Ramli, bongkar siapa Yusuf Kala, siapa Jokowi, siapa Luhut, itu dibongkar semua ya sama Rizal Ramli. Banyak yang nggak ada di video, nanti kita buka ya, behind the scene-nya. Berangkat ya ke rumah Rizal. Nah ini selesai wawancara sebenarnya ini. Dia narik saya supaya foto di depan lukisan itu. Dan dia banyak menjelaskan lukisan-lukisan yang bagus-bagus ya. Menurut dia sejarah di balik lukisan itu. Ada lukisan Hidayat dan lain-lain. Soal 7 kuda. Alhamdulillah. Oh, iya. Ini ya. Nah, saya ditemenin anak saya namanya Wildan, Muhammad Wildan Al-Fajri. Ya. Yang selama ini itu membackup dari segi teknologi IT untuk apa namanya, yang daftar ke Google, saya orang ngerti buka email, saya nggak paham, dia paham. Terus ngurusin OBS ini yang kita rekaman ini kan pakai aplikasi OBS namanya ya. Nah waktu itu tanggal hari Selasa 14 Juni, hari Selasa, hari Selasa 14 Juni 2022 ini mobil ini meluncur ke Rizal Ramli di kawasan Kemang ya. Gak akan saya sebutkan detailnya tapi nomor 49R ya. Subscribernya 351.106 ya. 106 apa namanya? Subscriber ya. Saya tiba di rumah Rizal. Nah openingnya dibikin singkat aja, yang penting pembukaan dari depan rumah, depan majelis itu di Parung, kemudian sedikit di jalan sekitar 5 detik ya, kemudian ini selesai. Jadi nggak usah dipotong-potong, langsung dikira-kira aja, pokoknya 5 detik, hitungan sampai 5 atau hitungan sampai 10 dalam hati lamanya ngerekam itu. Jadi nanti langsung disambung-sambung di KineMaster, jadi nggak usah dipotong-potong lagi, kelamaan. Hidup sebentar, jangan habisin waktu untuk motong. 49R. Jadi rumahnya itu di sebelah kanan jalan ya. Nah, ini orang yang penting ini ya, namanya Ibu Arum ya, yang nyari nomor HP saya di Google, ketemu, kemudian dia SMS, saya nggak respon dalam pengertian orang biasa gitu, karena seperti banyak yang lainnya pengen kenalan, terus saya jawab dengan voice. Terus satu saat waktu hari Senin tanggal 13 Juni pertama saya jualan depram ayam goreng ala fried chicken di cafe Yudi bawah di Kronowi Kriya Branwil. Bu Arum ini telepon. ini yang nggak ada di ini, telepon apa namanya, bapak katanya, maksudnya bapak ini, dia bilang bapak mau ketemu tukang donat YouTuber, karena ngomongnya belak-belakan apa adanya, jadi pengen ngajak ngopi katanya, kata Bu Arum waktu itu. Terus saya bilang segen dalam hati, segan keluar rumah, udah usia senja ini masih kesana kemari. Terus susah saya jawabnya untuk bilang tidak. Terus akhirnya singkat cerita saya tanya, bapak itu apa namanya, pensiunan apa? Apa bapak itu istri ibu? Oh bukan, saya
sekretarisnya. Dia bilang waktu itu bukan sekretaris, saya stafnya, padahal sekretaris, karena dia hampir 25 tahun mendampingi Rizal Ramli sejak dia lulus dari Fakultas UGM, Fakultas Hukum, tahun 97 sudah mendampingi Rizal Ramli, kata Ibu Arum. Berarti ini tahu seluk-beluk ya tentang Rizal Ramli. Ibu Arum ini kelihatannya begitu ya. Kata Ibu Arum, Bapak pensiunan ini katanya Menteri Ekonomi zaman Gus Dur. saya langsung ingat Rizal Ramli, meskipun ibu itu Abu Arum itu nggak langsung bilang Rizal Ramli. Terus singkat cerita, ya udahlah saya datang untuk belajar, saya bilang gitu. Jadi Bu Arum itu ini ya yang memfasilitasi semuanya, dari telepon, ngundang, dan sampai tadi menyuguhkan es krim, potongan mangga dan lain-lain. Ini di ruang ini ya, di ruang, bukan di ruang tamu, ini di ruang makan, di ruang belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Di rumah kita manggilnya Bung, Pak apa Bang? Bung. Nah, ini awal. Ini perlu saya ceritakan nih, sebelum wawancara itu saya bawa ini boya yang pakai yang saya pakai ini sekarang. Kesalahan saya pertama, saya ngasih ini pengeras suara ini ke Bang Rizal Ramli, ke Bung Rizal Ramli. Itu diterima sama dia. Maksud saya supaya dipasang sendiri, sebagaimana yang lain-lain kalau wawancara ke rumah itu ada yang begitu kan dipasang. Saya nggak pernah memasangkan. Kita tahu ininya diambil alih sama Ibu Arum dan dipasangkan ke CD oleh Bu Arum. Harusnya saya yang memasangkan. Nggak sopan, saya nggak tahu. Dan ini juga waktu mau ditarik, dia nggak bisa cepat memanjang karena keikat karet, belipet di situ. itu yang lucu. Aja. Lebih demokratis. Kemungkinan jadi presiden bisa. Amin. Kalau Bang paling gubernur. Kalau kita manggil Pak, sama-sama tua. Jadi waktu sebelum wawancara itu kita ngobrol dulu bertiga, saya, anak, Wildan, sama Ibu Arum, sebelum Bang Rizal Ramli atau Bung Rizal Ramli itu masuk ruang tamu. Ya sekitar 5 menit lah atau 10 menit. Terus tiba-tiba bunyi suara sendalnya Rizal Ramli, orang yang nggak ada, terus dia sudah bilang, "Halo Yudi." Terus kita berdiri, salaman, lama bener dia, nggak ngelepasin ininya, tangan saya salaman lama, kayak udah temen akrab lama gitu, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Jadi saya merasa nggak terlalu tegang ya, karena tuan rumahnya Bung Rizal Ramli ini juga humble ya. Jadi ini Bung Rizal ya, Masya Allah, saya terima kasih pertama ya, sudah diundang. Sebenarnya ngapain sih ngundang saya? Jadi karena ngapain ngundang saya, memang itu satu kehormatan ya, satu kehormatan buat saya yang sebenarnya bukan siapa-siapa, sebenarnya diundang oleh seorang doktor ya. Ya kan, oleh seorang doktor ekonomi level dunia dia. Suka ngasih seminar di seluruh dunia kan, di forum-forum internasional. Tentu di Indonesia dia terkenal sangat kritis ya dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, dari segi pengelolaan ekonomi yang kata Bung Rizal Ramli itu bukan ekonominya turun pertumbuhannya, tapi nyungsep, bukan karena pandemi ekonomi. Sebelum pandemi itu tahun 2009, sebelumnya ekonomi sudah limbung kayak tinju, itu sudah goyang, jadi dikasih satu pukulan aja dia langsung rubuh katanya. Jadi nggak jadi meroket ekonomi, tapi nyungsep, kata Rizal Ramli. Aku itu perhatiin
YouTube-nya Mas Yudi Prakoso. Pramuko. Pramuko. Oh, aku nambahin aja biar Prakoso gitu. Ngeles. Ngeles. Jadi setelah wawancara sekitar 40 menit itu kemudian ada masuk WA dari Ibu Arum ya. WA ke WA pribadi saya. Itu dia bilang baru kali ini katanya Bapak itu waktu diwawancarai begitu rileks dari awal sampai akhir ya. Sampai akhir itu berarti sampai 40 menit ya. Ya dia mengucapkan terima kasih, saya juga bilang terima kasih sudah diberi kesempatan oleh difasilitasi oleh Ibu Arum ya. Ya soal rileks itu saya juga nggak tahu, pokoknya kan asal ngalir ngomongnya juga. Nggak, ngomongan-ngomongan saya kan nggak jelas ya, nggak tersusun, pertanyaan-pertanyaan itu nggak kelihatannya nggak dalam, biasa-biasa aja. Ternyata asik, iya kan? Walaupun kadang-kadang kepanjangan, tapi pokoknya asik lah. Ya hiburan, ya juga konten. Terus udah lama pengen ketemu, cuman karena COVID mundur terus. Tapi aku seneng banget, ternyata arek-arek Malang. Wah, kalau ini mah gilanya sama sama kita. Jadi bukan karena arek Malang sebenarnya ya, mungkin menurut saya, tapi bahasa yang tampil di YouTube di Pesan Jolali mungkin apa adanya mungkin ya. Bukan seperti YouTuber yang lain yang penuh dengan analisa yang dalam, misalnya serius ya. Kalau saya ngomong kan mewakili perasaan orang biasa sebagai tukang donat ya. Tukang donat itu kan simbolisasi orang yang kecil yang berdagang yang sebenarnya nggak terlalu diurus oleh pemerintah kan sebenarnya. Jadi bahasanya seperti itu ya. Mungkin itu yang salah satu poin yang menarik Rizal Ramli pengen ketemu ini si tukang donat itu ya. Bukan soal Malangnya, saya kira begitu ya. Almarhum istri saya, Ibu Hera, arsitek dari ITB, sama dari Harvard. Itu kakeknya dulu kepala sekolah. Jadi Ibu Hera ini almarhum ya, istri pertama dia, dan dia kemudian mengenalkan ya sebelum acara wawancara bahwa rumah yang ditinggali sekarang itu didesain oleh istri saya dengan konsep yang minimalis. Ibu Hera itu lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung, dan juga lulusan Harvard ya, satu kampus yang sangat bergengsi ya di Amerika, dan jurusan arsitektur. Jadi rumah minimalis itu poinnya, kata Rizal Ramli, itu antara ruang depan dengan ruang tamu, maksudnya dengan ruang depan, halaman depan yang banyak tumbuhan itu kesannya ruang depan tuh masuk ke dalam rumah, karena bukan dikasih dinding tembok sebagaimana orang Indonesia kan biasanya nggak mau ketahuan isi dalam rumahnya dikasih dinding tembok ya, sehingga terkesan sempit rumah itu. Tapi rumah ini, kata Rizal Ramli, itu dikasih dinding kaca yang bisa dibuka, kaca besar itu ya, kalau nggak salah 3 kaca besar ke atas itu. Jadi pertama ruangan taman di depan tuh menyatu dengan ruang tamu. Jadi kesannya luas karena transparan, di dinding diberi dinding kaca yang bisa dibuka, kaca dari bawah sampai atas ya, bukan jendela kaca ya. Kemudian lampu itu jadi minimalis, arti pencahayaan tidak memerlukan banyak listrik, banyak cahaya, karena memang cahaya sudah masuk dari luar. Terus sirkulasi udara juga lebih bagus karena bisa dibuka langsung dapat oksigen dari taman, dari pohon mangga dan tanaman lainnya di depan rumah. Di belakang juga begitu, di dinding antara ruang makan dengan ruang belakang yang taman itu ada pohon mangga yang kita makan tuh dari pohon mangga di belakang rumah, itu tetap juga di dinding dibatasi oleh dinding kaca. Jadi kesannya tetap luas, kecuali kamar memang di tembok ya, kamar yang sifatnya lebih privasi. Itu dia menjelaskan sedikit tentang Ibu Hera atau istrinya yang
perintis dari konsep rumah minimalis. Bagus di Malang, SMA di Malang. Iya. Jadi setelah ketemu ini, gimana kesan pertama Bung Rizal ke saya nih? Maklum saya tuang donat kan ya. Kesannya ini Jangan saya malu-maluin. Jadi saya pengen tahu apa reaksinya itu ya. Setelah ketemu, kan pengen ketemu. Tentu saya pengen tahu apa dari jawaban langsung dari Rizal Ramli. Kita lihat jawabannya ya. kadang-kadang kan kita ketemu orang, kita sibuk mikir-mikir, ngukur gitu loh. Tapi ketemu Mas Yudi, ya langsung cair, langsung klek gitu loh. Menurut dia ya langsung gelak, langsung cair ya. Nggak ada pembatas kira-kira secara psikologis ya. Nah, saya tadi ingetin omongan Gus Dur. Ini kenapa selalu saya lihat ya wajah Rizal Ramli. Dalam wawancara dulu waktu saya jadi wartawan selalu wajah dari narasumber itu tentu saya lihat ya. Supaya untuk menunjukkan saya memperhatikan ucapan-ucapan mereka. Nah sebelum acara mulai ini saya bilang waktu ngobrol pembukaan itu saya bilang Bung Rizal Ramli lebih baik kita langsung rekaman karena menurut seorang antropolog ya, entah Margaret Mead entah siapa bahwa seorang tokoh itu lebih layak diperhatikan ucapannya, pikirannya dan perilakunya dibandingkan jutaan orang awam. Jadi untuk memberikan referensi kenapa wawancara harus cepat dilakukan karena perlu didokumentasikan ucapan seorang tokoh Rizal Ramli, seorang pikiran-pikirannya itu lebih layak diperhatikan, didokumentasikan dan disebarkan. Kalau orang hatinya sudah sama, ada konspirasi of the heart. Konspirasi of the heart maksudnya kesepakatan hati. Soalnya pembaca saya ini penonton ada tentang somai, ya. Jadi nggak ngerti kan buat istilah-istilah. Nah ini satu candaan yang sengaja saya munculkan, bukan saya nggak ngerti konspirasi of the heart, tapi untuk meneguhkan posisi saya sebagai orang yang mewakili kelas menengah bawah gitu ya. Diperlukan satu bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Tapi biasanya orang-orang yang elit dari segi pengetahuan seperti Rizal Ramli dan yang lain-lain YouTuber itu memang agak susah ya mengemas atau menyampaikan bahasa-bahasa yang mereka pahami tapi sebenarnya tidak bisa dipahami karena oleh rakyat biasa karena banyak istilah-istilah asing. Mereka akrab dengan istilah itu dan biasa, tapi sangat menyulitkan sebenarnya pembaca yang tukang somai, tukang sate misalnya kan, yang pedagang-pedagang itu yang punya handphone semuanya sambil mereka berjualan dan melihat video-video itu akan terhambat kalau ada bahasa-bahasa yang dengan istilah asing. Nggak semua bisa paham ya, perlunya satu upaya untuk menurunkan ya tingkat intelektualisme dalam pengertian menurunkan kesulitan bahasa di YouTube yang sifatnya sangat terbuka dan sangat otonom ya kan. Konspirasi betul. Jadi kita nggak usah sering ketemu, nggak usah sering rapat, ngumpul-ngumpul. Nah kalau selalu saya lihat, tapi agak repot kalau wawancaranya yang kita wawancara itu seorang perempuan ya, itu agak susah saya melihat terus-menerus ya. Biasanya saya melihat kamera dan justru masalah itu timbul karena seolah-olah tidak memperhatikan narasumber kalau narasumbernya itu perempuan. Kalau ini kan sama-sama laki nggak apa-apa. Pokoknya hatinya Mas sama saya, sama rakyat Indonesia, sama wes gitu loh. Jadi itu yang namanya kesepakatan hati. Gus Dur bilang, Rizal, saya jarang ketemu sama kamu. Karena kamu sibuk, tapi apapun yang kamu kerjain, aku yang ngikuti. Saya ngerjain apa, kamu ngikutin. Dia sejak muda sahabat dengan Gus Dur ya, sebelum Gus Dur jadi presiden.
ya sebelum Bung Rizal Ramli jadi Menko, karena mereka berjumpa dalam NGO ya, non government organization ya, satu organisasi nirlaba yang memperjuangkan hak-hak masyarakat ya, apakah hak asasi manusia atau lingkungan atau konsumen dan lain-lain, yang disebut sebagai LSM ya, lembaga swadaya masyarakat ya. Bahasa Inggrisnya NGO, non government organization ya, susah bahasa Inggris. Kalau saya ada masalah pasti kamu udah nongol, ya kan? Kalau kamu ada masalah ya pasti saya cari tahu, kita cari jalan ya. Jadi itulah persaudaraan. Nah, dia sekali-sekali ngelihat saya ya, Rizal Ramli ya. Dan saya pakai baju biru, baju saya yang terbaik, dan topi biru. Topi kiriman siapa dulu dari Bandung. Sesama hati gitu. Ya. Hebatnya Gus Dur itu apa nih menurut Bung Rizal, pengalaman dulu sebagai Menko Equine? Hebatnya itu dia itu pertama lucunya itu nggak ada tandingan lah, nggak ada lawan. Gitu. Tapi fokus dia jelas. Waktu dia angkat saya kepala Bulog, Rizal, kamu saya angkat jadi ketua Bulog. Terus tugas saya ngapain? Ya sederhana, tugas kamu bagaimana petani senang. Petani. Nah, urusan bagaimana bikin hati senang ya kamu udah tahu lah gimana caranya. Sebab Gus Dur sendiri nggak tahu. Nah kalau pemimpin memang itu Mas, arahnya aja visi besarnya ya. Visi. Jadi ini pelajaran pertama ya, seorang pemimpin itu hanya memberikan garis-garis besar atau ideal type ya, visi besar, nanti aplikasinya itu di breakdown atau diturunkan atau dilaksanakan secara teknis oleh menteri-menterinya, pembantu-pembantunya. Tapi problemnya kalau pemimpin atau presiden nggak punya visi besar, nah itu repot. Kalau hanya mengandalkan proyek-proyek mercusuar dan kelihatan supaya hebat gitu, tapi visinya itu untuk kesejahteraan rakyatnya nggak muncul dalam visi besar itu. Nah itu yang repot. Tapi kalau Gus Dur itu memihak rakyatnya, dia jelas ya. Visi besarnya, ya kan, jangan import, ya kerjain terserah bagaimana caranya gitu loh. Nah kalau ini pemimpin visinya kagak jelas hari ini. Dimulai pemimpin ini visinya nggak jelas hari ini. Siapa? Mensela. Siapa? Ya temennya sampean lah. Jadi dia nggak mau jelasin langsung ya bahwa nama yang dia maksud adalah Jokowi ya, Presiden Jokowi. Seorang pemimpin, dia tidak bisa bilang presiden, seorang pemimpinnya visinya nggak jelas. Stop impor, kata Jokowi, tapi tetap impor, dan pembantu-pembantunya mau tetap mengucurkan keran impor itu dari luar negeri, mendatangkan barang, dan mereka dapat komisi, dan nggak diapa-apain sama presidennya kan. Temannya sampean itu loh. Maksudnya yang di sekarang maksudnya. Ya yang kalau ngomong ke kiri tindakan ke kanan gitu loh. Mencela-mencela maksudnya. Iya bukan hanya mencela-mencela Mas. Kalau mencela-mencela kan cuma omongan. Yang bahaya itu kan tindakan, kebijakan. Misalnya pidato, kalau pidato tidak akan import, akan kurangi import, tindakannya import jor-joran. Anak buat. Panjang wawancara itu saya berusaha menjaga pandangannya. Artinya pandangan memperhatikan, memberikan perhatian mata saya langsung ke narasumber. Meskipun Rizal Ramli itu tidak pernah melihat saya, tapi dia selalu melihat kamera. Yang penting kita sebagai wawancara itu harus memperhatikan narasumber, karena kita yang butuh berita atau butuh informasi dari orang yang ahli yang kita datangi. Banyak cari komisi. Iya kan? Jadi kalau mencela-mencela emang nggak ngerugin orang lah. Kalau ini ngerugin rakyat bangsa kita. Apa ucap? Jadi kalau mencela-mencela hanya kata-kata, menurut Rizal Ramli itu seorang pemimpin nggak terlalu ini. Tapi masalahnya kalau pemimpin atau presiden kan punya power, punya anggaran. Kalau ucapan dengan kebijakan politik yang dikeluarkan itu
antara ucapan dan kebijakan itu tidak sama, dan itu efeknya besar karena sebagai penguasa dia mempengaruhi jutaan orang, jadi merugikan rakyat kalau ucapan dengan kebijakan politik yang sudah digariskan, yang sudah diberikan tanda tangan atau surat keputusan itu berbeda dengan ucapannya, dan itu bisa berbahaya buat banyak orang. Nggak sekedar mencela-mencela, tapi tindakannya itu harus satu. Ya. Yang penting itu harus satu, antara ucapan dan tindakannya harus sama. Ucapannya ya. Ucapannya. Oh gitu. Jadi kalau emang nggak boleh itu, kalau pemimpin beda tindakan, sikap sama ucapannya. Nah, saya coba mempertajam jawaban-jawaban yang mungkin keluar dari Rizal Ramli. Apakah tidak boleh ucapan seorang pemimpin itu beda dengan tindakan politiknya, dengan keputusan-keputusan politiknya? Apa jawaban Rizal Ramli? Pemimpin mesti sama kata dan tindakan. Contoh aja lah di Inggris, Mas. Itu Perdana Menteri Inggris Boris, dia kan waktu awal COVID bikin peraturan, nggak boleh gini, nggak boleh pesta di rumah. Taunya dia pesta bolak-balik di rumahnya. Langsung mau di-impeach, ya kan, di parlemen Inggris. Di-impeach itu usaha untuk menjatuhkan presiden karena melakukan kesalahannya, di-impeach oleh parlemen. Ya. Impeach, dijatuhkan dari kursi kekuasaan sebagai Perdana Menteri. Untung lolos lah. Padahal yang diundang di pestanya cuma orang berapa, 20 gitu lah. Jadi itu contoh sederhana. Kalau Jepang juga sama, pemimpin, misalnya waktu itu Perdana Menterinya bilang makan malam, ngundang temennya, stafnya lupa, bayar pakai uang negara. Uang makannya cuma orang 10 lah, paling berapa lah, $5.000. Tapi habis di media dan dia malu hati akhirnya ngundurin diri. Jadi itulah ciri-ciri negara maju, pemimpinnya itu Jepang, Inggris, lain-lain malu hati kalau antara kata-kata dan tindakannya beda. Gitu. Nah ini satu poin terakhir ya, bukan terakhir, di edisi ini saya tutup sampai sekitar 7 menit 3 detik. Poin bahwa pentingnya sebagaimana negara maju yang demokrasinya lebih maju, lebih menghargai nilai-nilai etika, itu pemimpin itu kalau nggak cocok antara ucapan dengan keputusan-keputusan politiknya dan tindakannya dalam konteks dia sebagai penguasa, itu dia malu hati. Itu bisa di-impeach, dipersoalkan oleh lawan-lawan politiknya, atau dia mengundurkan diri sebagaimana di Inggris dan di Jepang. Ya itu ya, satu pelajaran hari ini, flashback ya, dan reaksi dan hal-hal yang di luar adegan-adegan yang tampak ini saya sudah ceritakan untuk bagian pertama. Moga-moga ada manfaatnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.